Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pertemuan ini adalah pertemuan ke-12 kita. Di sini di video ini saya akan stimulasi analisis keuangan, yaitu membedah kinerja PT KNU Ritelindo versus PT Kebayoran Niaga Utama. Nah, teman-teman, di sini data keuangannya itu sudah diberikan ya. Jadi sudah ada gitu datanya, data keuangan PT KNU Ritelindo dan data keuangan PT Kebayoran Niaga Utama. Nah, angka-angka ini tuh digunakan buat latihan video video kali ini. Nah, ini tuh yang PT KNU itu berdasarkan hasil kerja stimulasi pada 29 Februari 2024 dan data keuangan PT Kebayoran Niaga Utama itu dari laporan audit per 31 Desember 2024. Nah, yang kita akan lakukan pertama-tama itu adalah memindahkan kedua PT ini ke Excel agar memudahkan. Nah, di sini ada tabel analisis komparatifnya, perbandingan data keuangan berdasarkan periodenya. Di sini ada 8 akun ya, teman-teman. Yang pertama itu ada total aset lancar. Di PT KNU itu ada 682 juta dan PT Kebayoran Niaga Utama itu 47 miliar 953 juta. Terus total liabilitas jangka pendeknya di PT KNU Ritelindo itu ada 195 juta dan di PT Kebayoran itu ada 22 miliar 180 juta. Total aset di PT KNU itu ada 829.500 dan PT Kebayoran itu ada 98 miliar 542 juta. Lalu ada total liabilitas di PT KNU itu ada 400 juta dan di PT Kebayoran itu ada 40 miliar 875 juta. Lalu ada penjualan bersih di PT KNU itu ada 480 juta dan di PT Kebayoran itu ada 77 miliar 850 juta. Lalu ada laba kotor di PT KNU itu 120 juta dan di PT Kebayoran itu ada 11 miliar 215 juta. Lalu ada laba bersih di PT KNU itu 45 juta dan di PT Kebayoran itu ada 2 miliar 988 juta. Nah, dari totalnya itu di PT KNU adalah 2 juta 2 miliar 751.500 juta. Sedangkan di PT Kebayoran itu 301 miliar 603 juta. Nah, selanjutnya ada data keuangannya berdasarkan data hasil kerja. Nah, ini tuh diekstrak dari laporan keuangan audit yang sebelumnya itu. Nah, analisis ini mencakup rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Selain hasil perhitungan, saya juga akan menjelaskan mengapa ada rasio yang tidak menggunakan persen
dan ada yang menggunakan persen. Di sini ada likuiditas. Di likuiditas ini ada rasio lancar likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang digunakan adalah current ratio dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, untuk PT-KNU Ritelindo itu berarti 682 juta dibagi 195 juta, maka hitungan rasio lancarnya adalah 3,50. Artinya setiap setiap Rp1 kewajiban jangka pendek dijamin oleh 3,50 aset lancar. Sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama itu 47.953 juta dibagi 22.180 juta. Maka perhitungan rasionya adalah 2,16, yang berarti setiap Rp1 utang jangka pendek dijamin oleh 2,16 aset lancar. Nah, rasio likuiditas tidak disajikan dalam persen karena rasio ini menunjukkan beberapa kali kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek, bukan per porsi atau bagian dari total. Yang kedua ada solvabilitas. Rasio solvabilitas itu ada rasio utang terhadap aset. Nah, rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio yang digunakan adalah rasio utang terhadap aset dengan rumus total liabilitas dibagi total aset. Untuk PT-KNU Ritelindo itu 400 juta dibagi 829.500, maka rasio utangnya itu adalah 48% aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Sementara itu PT Kebayoran Niaga Utama 40.875 juta dibagi 98.542 juta. Maka rasionya itu adalah 41% dengan yang menunjukkan struktur pendanaan yang relatif lebih sehat karena ketergantungan terhadap utang lebih rendah. Rasio solvabilitas disajikan dalam persen karena menunjukkan proporsi bagian aset yang berasal dari utang. Nah, yang ketiga ini adalah profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu margin laba kotor dan juga margin laba bersih. Nah, untuk margin laba kotornya itu rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Margin laba kotor dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih. PT KNU Ritelindo memiliki margin 120 juta dibagi 480 juta, maka hasil marginnya itu adalah 25%. Artinya dari setiap 100.000 penjualan, perusahaan memperoleh laba kotor yaitu 25%. 25.000. Sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama itu 11.215.000 dibagi 77.850.000 dan memperoleh laba kotornya itu 14%. Nah,
Nah, rasio ini menggunakan persen karena menunjukkan tingkat keuntungan dari penjualan. Lalu ada rasio profitabilitas dari margin laba bersih. Margin laba bersih dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan bersih. PT KNU ini memiliki 45 juta dibagi 480 juta. Jadi margin laba bersihnya itu sebesar 9,4%, yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba setelah seluruh biaya dikurangkan. Sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama memiliki margin dari 2.988 juta dibagi 77 miliar, 850 juta. Maka margin laba bersih yang dimilikinya adalah sebesar 3,8%. Sama seperti margin laba kotor, rasio ini juga disajikan dalam persen karena menunjukkan besarnya laba bersih dari setiap penjualan. Penegasan perbedaan satuan rasionya itu perlu ditegaskan bahwa rasio likuiditas disajikan dalam bentuk angka atau kali. Rasio solvitabilitas dan profitabilitas disajikan dalam bentuk persentase. Hal ini karena masing-masing rasio memiliki tujuan pengukuran yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT KNU Retailindo memiliki tingkat likuiditas dan profitabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan PT Kebayoran Niaga Utama. Hal ini terlihat dari rasio lancar yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa PT KNU Retailindo memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Selain itu, dari sisi profitabilitas, PT KNU juga menunjukkan kinerja yang lebih efisien dengan menghasilkan laba, baik itu laba kotor maupun laba bersih. Jika dibandingkan dengan penjualan yang diperoleh, hal ini menandakan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya operasional dan beban lainnya dengan cukup baik, sehingga laba yang dihasilkan relatif lebih optimal. Di sisi lain, PT Kebayoran Niaga Utama memiliki struktur permodalan yang lebih stabil, yang tercermin dari rasio utang terhadap aset yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi penandaan perusahaan yang berasal dari utang lebih kecil dibandingkan dengan total aset yang dimiliki, sehingga resiko keuangan perusahaan relatif lebih rendah. Perbedaan hasil analisis ini juga dipengaruhi oleh skala usaha dan periode laporan keuangan yang berbeda, di mana PT KNU Retailindo menggunakan laporan keuangan untuk periode 2 bulan, sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama itu menggunakan lapor keuangan tahunan. Oleh karena itu, hasil analisis ini lebih menekankan pada perbandingan struktur dan efisiensi keuangan, bukan kepada besaran nominal semata. Jadi secara keseluruhan masing-masing perusahaan memiliki keunggulan yang berbeda, yaitu PT KNU Retailindo unggul dalam kemampuan likuiditas dan pencapaian laba, sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama unggul dalam kestabilan struktur pendapatan. Dengan demikian analisis rasio keuangan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan kinerja keuangan kedua perusahaan. Demikian penjelasan analisis rasio keuangan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga penjelasan ini dapat memberikan
pemahaman mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan yang dianalisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.